Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita semuanya oleh Allah masih diberikan taufik, diberikan hidayah, ditakdir oleh Allah, digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, Masjid Baitul Salam, dalam rangka kita melaksanakan aktivitas kita yang sifatnya rutin setiap Senin keempat, pembacaan Istighatsah Rotibul Haddad, kemudian kita bertabaruk dengan kitab Maulid Suyudud Duror. Semoga apa yang kita lakukan malam ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan asbab duduknya kita di majelis yang mulia ini, apa yang menjadi harapan kita semuanya, keinginan kita semuanya, urusan dunia dan akhirat kita, bibarakatil fi hadzal majlis, Allah berikan keridhaan, Allah kabul hajat kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyambung yang kemarin ketika di Barrejo ada satu perkara penting yang tertinggal. Ketika saya menyampaikan, ketika kita mencarikan untuk diri kita panutan, ketika kita mencari sosok yang akan kita idolakan, ketika kita mencari seseorang yang akan membimbing kita, atau dengan kata lain guru untuk kita, yang perlu diperhatikan pertama dan utama adalah perkara akhlak karimah. Nah, kemarin kan saya sampaikan seperti itu. Akan tetapi ada satu hal yang penting bagi kita, yaitu ketika kita menjumpai di antara manusia-manusia ada yang, mohon maaf, akhlaknya kurang, mungkin juga bisa adabnya kurang. Ketika kita menjumpai hal tersebut, maka itu untuk pribadi kita, jangan diumbar, jangan diposting, jangan disampaikan kepada yang lainnya. Faham? Faham? Ketika kita menjumpai manusia-manusia yang lain yang, mohon maaf, mungkin akhlaknya kurang, mungkin adabnya kurang, maka hal tersebut khusus untuk pribadi kita, jangan diumbar, jangan disampaikan kepada yang lain. Kenapa? Karena baginda Nabi Agung Muhammad SAW melarang kita untuk membuka aib saudara muslim kita. Terlebih yang lain aja nggak boleh, apalagi saudara muslim kita. Cukup untuk kita sudah dipendam dalam hati, selesai. Nggak usah disampaikan yang lain, karena khawatir banyak hal-hal yang negatif, termasuk kita akan membuka aib daripada saudara muslim kita. Yang perlu kita lakukan ketika kita menjumpai hal-hal semacam itu, pertama dan utama adalah kita mendoakan, semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan rahmat, sehingga saudara-saudara muslim kita terkhusus Allah berikan kemampuan, Allah berikan dalam rangka memperbaiki dirinya untuk bisa memiliki akhlak karimah. Tuntut pribadi kita masing-masing, tuntut diri kita untuk memiliki akhlak karimah. Termasuk bagian dari akhlak karimah adalah ketika kita bisa menerima kekurangan akhlak, kekurangan adab daripada manusia yang lain. Itu bagian dari akhlak karimah. Tidak perlu disebarkan, cukup untuk pribadi kita. Kita doakan. Berat, memang berat. Apakah itu bagian dari ibadah? Memang. Jadi ibadah jangan dipersempit, hanya sholat, zikir, puasa, baca Quran, sedekah dan lainnya.
Kita berusaha untuk memiliki akhlak karimah itu juga merupakan bagian dari ibadah. Termasuk secara umum diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk kita umatnya, yaitu dalam rangka membenahi akhlak agar umat ini memiliki akhlak karimah seperti yang dicontohkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan ada seorang sahabat ini bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai ummahatil mukminin, bagaimana akhlaknya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan sahabat ini dibalik dengan pertanyaan oleh Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat tersebut, apakah kamu tidak pernah baca Quran? Seolah-olah tidak ada hubungannya. Tanya akhlak, kok dijawab, apa kamu tidak pernah baca Quran? Ternyata akhlak baginda Nabi Agung Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran disampaikan untuk bersabar. Rasulullah sudah melakukan untuk berbuat baik. Rasulullah sudah melakukan tidak boleh musuhan. Rasulullah sudah melakukan. Tinggal kita belajar. Belajar apa? Yang memiliki akhlak karimah. Seandainya kita terperosok dalam proses belajar memiliki akhlak karimah, jangan putus asa, minta bantuan kepada Allah untuk bisa mencoba lagi agar memiliki akhlak karimah. Termasuk tadi, salah satu dari sekian banyak akhlak karimah, salah satunya adalah menerima keburukan akhlak atau kekurangan akhlak, keburukan adab atau kekurangan adab dari manusia yang lain. Kita menerimanya. Dalam artian menerima itu bukan oh tidak apa-apa, bukan seperti itu. Wajib kita ingkar kalau akhlaknya tidak baik. Dengan kata lain, keadaan saudara muslim kita yang seperti ini kita doakan. Menerimanya dalam rangka minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah dengan cara mendoakan agar Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, rahmatnya kepada saudara-saudara muslim kita. Termasuk kita juga minta kepada Allah agar diberikan akhlak karimah, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak baik. Sampun nggih. Tutupan pun. Halo. Pun sekelas niki. Selanjutnya saya ingin menyampaikan oleh-oleh daripada Hall Gresik. Bagi alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang ditakdir bisa duduk di majelis yang mulia, di majelisnya Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf. Alhamdulillah. Saya tidak hadir, tapi saya nyimak acara daripada puncak haul, termasuk nasihat daripada beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf. Yang saya ingat, yang pertama beliau memberikan nasihat termasuk kepada kita semuanya umat muslim, yaitu untuk memiliki prasangka baik. Kepada siapa? Kepada hamba Allah dan juga kepada Allah. Ini juga bagian dari akhlak karimah. Kalau beliau Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kah pernah memberikan keterangan kepada saya dan saya sampaikan kepada panjenengan, tidak ada perkara yang ngumpuli kebaikannya paling baik, paling atas baik sendiri. Tidak ada yang lebih baik ini dari ini. Dan juga tidak ada yang ngumpuli keburukannya paling jelek, paling bawah, paling jelek. Apa yang paling baik? Husnudzon billah wa husnudzon bi abdillah. Berprasangka baik kepada Allah dan juga berprasangka baik kepada hamba Allah. Jangan sampai kita muncul. Insya Allah ya, insya Allah setiap manusia itu disisipi prasangka-prasangka yang tidak baik. Tapi ketika ada prasangka tersebut, maka segera meminta pertolongan kepada Allah. Dawuhipun Al-Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika ada lintasan-lintasan buruk, lintasan-lintasan jelek yang terlintas di dalam pikiran ataupun hati kita, beliau dawuhaken segeralah menengadah, dangak bahasanya seperti ini. Kemudian ucapkan Allah pada saat hak disukun, itu sampaikan.
lintasan buruk apa yang terjadi di dalam diri kita, sampaikan kepada Allah. Insya Allah lintasan buruk itu akan terbakar atau hilang. Pasti semua manusia. Cuman permasalahan bagaimana kita bisa bersikap ketika terlintas pikiran, terlintas di dalam hati perkara-perkara yang tidak baik. Termasuk beliau mengatakan yang paling jelek sudah tidak ada yang mengungkuli keburukan. Paling jelek apa? Suudzon. Kepada siapa? Allah. Suudzon, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Berusaha sekuat tenaga untuk bisa memiliki prasangka baik. Ketika manusia punya prasangka baik, kalau betul ya alhamdulillah. Tapi kalau prasangka itu salah, maka tidak ada ruginya. Beda dengan ketika orang ini memiliki prasangka buruk. Kalau betul prasangka buruk ini disampaikan kepada yang lain, maka di sini buka aib. Tapi kalau salah, jatuhnya menjadi fitnah, bahaya di sini. Ayo minta bareng-bareng sama Allah. Apa? Agar kita ini oleh Allah diberikan prasangka-prasangka yang baik. Derek dawuh Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau ada lintasan buruk segera menengadah ke langit dengan mengucapkan Allah, kemudian sampaikan apa yang tidak baik itu tadi. Ini nasihat yang luar biasa. Dan ini perkara ini enak diomong, mudah diomong, akan tetapi kalau tidak dapat taufik dari Allah, tidak dapat hidayah dari Allah, akan sulit. Belajar apa ya? Gampang wadul kepada Allah. Belajar gampang curhat kepada Allah. Jangan sampai curhatnya kepada manusia, rugi. Apalagi curhatnya di dalam story-nya masing-masing di WA atau di Facebook atau di yang lain. Rugi kita, rugi. Kalau kita curhatnya sama Allah, insya Allah solusi itu pasti ada, pasti diberikan kepada Allah. Tapi kadang manusia itu mencari yang apa ya? Ketika kita memberikan stimulus, ketika kita curhat, itu kalau ada respon itu artinya puas. Oh iya, cak kain kurang ajar. Itu kita ada respon dari yang lain itu marem gitu. Kalau curhat sama Allah, saya nyampaikan, tidak ada apa-apa, tidak ada suara, tidak ada. Kalau ada suara jangan bingung lari mungkin. Jadi belajar curhat sama Allah, belajar mengadu, belajar mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita diakui atau tidak, seneng atau tidak, kita ini manusia, label kita, merek kita, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak punya kekuatan kita, tidak punya kiat, tidak punya jurus, bukan jurus karate loh saya maksud, atau jurus silat ya. Hanya pendekar di sana. Kita tidak punya kiat, tidak punya strategi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk menjauhi kemaksiatan, illa billah, kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar gampang curhat kepada Allah, belajar wadul kepada Allah, belajar mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Ya setiap saat. Termasuk lintasan-lintasan buruk itu tadi. Sampaikan kepada Allah agar Allah menolong kita, agar Allah menyelamatkan kita daripada akhlak yang tidak baik. Ketika buruk sangka dituruti, maka akhlak tidak baik itu sudah mengantri untuk menghinggapi di dalam pribadi kita. Na'udzubillah min dzalik. Satu nasihat dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar. Yang kedua dan terakhir, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar sedang memberikan nasihat kepada umat muslim untuk mengikuti jejak para salaf soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Memang ada orang terdahulu yang tidak soleh, maka kita pilih orang terdahulu yang soleh. Salah satu cara adalah dengan melazimi membaca kitab-kitab yang disusun oleh para salaf soleh. Termasuk
Atribut apa? Pakaian. Kita nyontoh apa yang dipakai para salaf soleh. Jangan sampai kita meniru, mencontoh pakaian daripada aksesoris daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau seperti ini mungkin pakai sarung, pakai baju luku, pakai kopiah. Setelah selesai acara, kostum premannya dipakai. Alhamdulillah. Saya dulu juga seperti itu, senang melihat pakaian yang dipakai musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ya, yang saya ingat itu dulu ada kaos salah satu produk Ponsel, nah, connecting people gitu kan. Ada yang atasnya ada tak sebutkan kok dikira sponsor ya. Atas itu titik-titik connecting people. Terus nggak tahu ketika saya, ya makanya teman itu berpengaruh. Ketika saya ketemu dengan teman saya, dia pakai satu kaos yang bawahnya sama connecting people, tapi atasnya diganti vodka connecting people. Moncrot itu. Ya, saya senang waktu itu loh ya. Waktu itu saya senang. Tapi ketika saya ingat ke belakang, oh ya Allah, ya untuk ngeles saya mengatakan, oh maklum dulu masih jahil. Apa jahil itu? Bodoh. Masih bodoh dulu. Tidak ngerti, tidak tahu. Tapi mohon maaf, Imam Al-Haddad mengatakan besok di hadapan Allah alasan tidak tahu, alasan kebodohan tidak diterima. Kenapa? Karena para ustaz, para kiai, para muballigh sudah nyampe daerah-daerah terpencil, atas gunung, bawah gunung, semuanya pasti ada. Tapi pertanyaannya satu, apakah kita mau duduk di majelis mereka? Satu. Apakah kita mau bertanya kepada mereka tentang urusan agama? Kalau kita tidak mau dengan alasan malas dan lain sebagainya, maka besok di hadapan Allah ketika diputar kembali rekaman kehidupan kita, kemaksiatan yang kita lakukan akan tampak dan kita tidak bisa mengelak. Kemudian kita mengatakan kepada Rabbul Alamin, ya Allah mohon maaf saya dulu tidak tahu, saya dulu bodoh. Alasan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz mubaligh sudah banyak tersebar. Karena kita yang salah. Padahal baginda Nabi Agung Muhammad SAW sudah mengingatkan jauh. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Wajib di sini hukumnya. Untuk mencari ilmu, dicari ilmu itu kalau katanya Sayyid Muhammad. Jangan mbok suruh datang. Kalian yang mencari. Ada di mana majelis ilmu? Lazimi. Tapi mohon maaf, harus dipilih betul-betul. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Khawatirnya kita nanti keblogrok. Apalagi yang sekarang, yang viral-viral itu. Wayahab itu kalau bahasa saya. Kalau kita melazimi yang itu, Dawuhipun Habib Hadi, kalau kita salah pilih pemimpin di dunia paling sengsara 5 tahun, paling gitu. Kalau nggak diturunkan di tengah jalan. Tapi kalau kita salah pilih pemimpin, kita salah mencari idola, kita salah mencari guru perkara agama, maka sengsaranya naudzubillah min dzalik bisa abadan itu. Makanya pilih betul. Kalau yang belum memiliki guru, nasihat para orang-orang soleh akhir zaman ini, kalau belum punya guru, maka lazimi bacaan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Insya Allah kita akan terjaga di situ. Nanti sampai Allah tentukan, Allah takdir, Allah pertemukan kita dengan seorang yang bisa membimbing zahir batin kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibuan aturi kula terakhir jam 11 pasti. Sekadi ingkang saged kula aturaken kathah kelepatan saking kula napa mawon ingkang boten pas
Minggung datang penggalih panjenengan sedaya kawula nyunaken pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lana ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa aminir rahati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jirati au suhbah wal muslimina ajma' amina Rabbi isma' fadlan wa judan manna la bintisabin minna bil mustafa rasulin ahda bi kulli sunin salla wa sallam rabbi alaihi ajal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasdi sahbi walhamdulillahi bil bad'i wal thana'i subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur oke atur sambut kalambangan dilancar. Saking kula selaku penonton bicara katakan ucapan tiga lagu ingkang berempat kepada pengalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging pangapunten. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-qalbu mutayyab bi ta'at Nabi
Halo. Halo, halo, halo. Ayo masak apa? Masak apa? Datang. Cok. Datang. Datang, Cok. Besok berdoa. Nang kosek. Udah tiga. Di sendalek. Lihatkan. Tinggal. Ya alimah sirri minna Allah la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna Allah wa qul lana haytu kunna
صلوا على نبينا محمد